Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husaini, mahasiswa 101200128. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai sosiologi hukum yang kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sosiologi hukum. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Kemudian manfaat dan kegunaan belajar sosiologi hukum, yakni hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan hukum. Kemudian mampu mengkonsep permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan hukum. Kemudian terakhir, mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat, serta memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penegakan hukum dalam masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya, hukum dan perubahan sosial. Masyarakat mengalami perubahan sosial berdasarkan beberapa aspek berikut, yakni pertama budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian secara sosiologi hukum berawal dari perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, yang menimbulkan konflik. Keadaan tersebut menjadi faktor yang mendorong kehadiran sosiologi hukum, perubahan menuju kepada pemerintah yang sosialis. Kemudian yang kedua, ilmu hukum di Indonesia datang melalui kolonialisasi Belanda pada tahun 1922, yaitu dengan dibukanya Recorded School di Jakarta yang didirikan pada tahun 1909 dengan masa belajar dengan 6 tahun, yakni pendidikan tinggi hukum. Walaupun perubahan sudah mulai sejak kolonialisasi Belanda atas Indonesia, beberapa tahun dampak kolonialisasi atau kolonialisme, maka hilanglah kualitas perubahan tersebut. Keadaan dan perubahan yang demikian menimbulkan dampak terhadap pemikiran mengenai hukum. Perilaku hukum yang berubah sangat mempengaruhi praktik hukum di Indonesia. Apabila pada masa kolonial hukum relatif mampu menjadi sarana berlangsungnya proses-proses dalam masyarakat secara teratur, tidak demikian keadaannya sesudah terjadi gelombang perubahan. Dapat dikatakan hukum telah kehilangan cengkramannya terhadap masyarakat. Kemudian sinkronisasi sosial dalam hukum. Sinkronisasi sosial dalam hukum harus mencakup dua antaranya, yaitu yang pertama memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial, kemudian yang kedua memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat. Kemudian sosiologi hukum di Indonesia. Sosiologi hukum di Indonesia termasuk masih baru, maka hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa Van Vollenhoven sudah sejak di awal abad ini menggunakan pendekatan sosial dan sosiologis terhadap hukum. Keadaan demikian menimbulkan dampak perubahan pandangan hukum dan hukum di Indonesia. Sosiologi hukum termasuk Fakultas Indonesia dengan nama Masyarakat dan Hukum, sebuah artikel sederhana pada tahun 1971, yaitu tentang keterbatasan hukum normatif dan pendekatan lain di dekade 70-an, disebut sebagai momentum perkembangan sosial hukum di Indonesia. Kemudian selanjutnya, paradigma sosiologi hukum. Paradigma menurut Aristoteles adalah kerangka berpikir bahwa alam semesta ini adalah sebagai keteraturan atau suatu tertib, order, yang sudah established, bahwa sudah tercipta dan terjadi sejak awal, yang bersifat mutlak. Pandangan sosiologis terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sendiri sebagai refleksi dan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat. Tradisi pengungkapan ilmu ini telah ada seadanya manusia, sehingga secara sistematis baru dimulai
sejak abad ke-17 ketika Descartes dan pengikutnya mengembangkan ilmu positivisme. Ciri-ciri positivisme adalah 1. Bebas, 2. Fenomenalis, kemudian yang ketiga nominalisme, kemudian yang keempat reduksionisme, kemudian yang kelima naturalisme, kemudian yang keenam mekanisme selain positivisme, dan juga teori kritis yang merupakan suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas. Gaya berpikir Eropa Barat yaitu A. Hukum adalah adat. Kemudian yang kedua, B. Hukum bukan alat integrasi. C. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis. D. Hukum bukan merupakan model idealis moral masyarakat. Gaya berpikir masyarakat yang pertama, A. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara. B. Berbagai kepentingan sosial. Logika masyarakat sejarah adalah instrumen untuk terciptanya hukum. C. Hukum harus sejalan dengan kebutuhan sosial, berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti, melihat fakta berbeda dengan nilai. Fakta dapat dipisahkan dari nilai-nilai positivisme. Ia hanya menerima pengetahuan faktual, fakta positif yaitu fakta yang terlepas dari kesadaran individu. Kemudian teori sosiologi hukum. Teori bahasa Latin yaitu theoria yang berarti perenungan. Adapun thea dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandangan yang didapat dari perjalanan sosial hidupnya. Macam-macam teori sosiologi hukum adalah antara lain 1. Teori konflik dan teori struktural. 2. Teori konflik adalah teori memandang perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat bahwa konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Kemudian teori struktural. Teori struktural fungsional adalah sebagai teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Cirinya adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Jadi macamnya teori sosial hukum adalah ada 2 tadi, yang pertama teori konflik, kemudian teori struktural. Terus hukum menurut para ahli. Karma berpendapat hukum dan kekuasaan politik dipandangnya sebagai sarana kapitalis yang tidak hanya berfungsi pada lini politik saja, melainkan pada fungsi ekonomi juga. Emil Durkheim yang mengatakan hukum ada 2 jenis, yaitu hukum yang menindak represi dan hukum yang mengganti atau restoratif. Kemudian langsung saja kepada teori perubahan sosial. Menurut Comte mencoba menguraikan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat manusia ke dalam proses 3 tahap, yaitu tahap teologis, fiktif, metafisis, abstrak, dan positif atau ilmiah. Perbedaan antara strukturalisme dan fungsionalis. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua sosial masyarakat dan budayaannya mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Sedangkan fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas yang dalam sosiologi yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Solidaritas sosial. Menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Kemudian indikator sifat dan perbedaan kelompok sosial dalam masyarakat. Indikator sifat kelompok sosial atau masyarakat pada solidaritas organisasi ini, yang pertama pembagian kerja tinggi, kedua kesadaran kolektif lemah, ketiga hukum restitutif, kemudian yang keempat individualis tinggi, kemudian 5 konsensus pada nilai abstrak dan umum penting, yang keenam badan-badan kontrol sosial menghukum orang yang menyimpang, ketujuh saling ketergantungan tinggi, dan yang berdelapan bersifat industrial perkotaan. Perbedaan solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis
merupakan suatu yang bergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola norma yang sama pula. Solidaritas organis terjadi di masyarakat yang relatif kompleks dan kehidupan sosialnya, namun terdapat kepentingan bersama atas dasar tertentu. Kemudian lanjut kepada realitas perubahan sosial di Indonesia. Yang pertama, pergeseran struktur kekuasaan. Otokrasi menjadi oligarki. Kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, dan sebagainya. Krisis dalam representatif demokrasi dan civil society. Kemudian yang kedua, kebencian sosial yang tersembunyi atau socio-cultural animosity. Pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Oroba dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas antar suku, agama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dan bawah, tetapi justru lebih sering horizontal antara rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif. Demikian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wa akhiran aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.